Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini, yaitu Lalu Lintas BPDJ yang saya hormati Pak Sutyomo ya, mewakili Pak Sutikno, mewakili Ditlantas Polda Metro Jaya, rekan-rekan baik komunitas pengguna public transport ya, ada Pak Edi Harlambang di sini dan teman-teman Pak Alfred ataupun komunitas-komunitas yang berkecimpung di bidang transportasi, rekan-rekan media. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar atas nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka FGD, pembahasan penerapan pembatasan lalu lintas melalui sistem ganjil genap pasca penyelenggaraan Asian Games 2018. Kami mohon maaf karena pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini terjadwal dimulai pada pukul 13, hanya karena memang masih ada pembahasan di Pemprov ya. Dan saat ini informasinya Pak Gubernur sedang melaksanakan konferensi pers terkait dengan kebijakan lanjutan setelah perluasan GAG dalam rangka Asian Games 2018. FGD sudah kami laksanakan beberapa kali dan rencananya FGD pada siang hari ini adalah FGD terakhir. Ya, FGD terakhir kami menginformasikan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan selama ini. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya Mas Sultan. Karena ini forumnya berbeda dari yang sebelumnya, maka izinkan kami untuk memberikan informasi terkait dengan hasil evaluasi yang sudah kami laksanakan terkait dengan pembatasan lalu lintas melalui sistem ganjil genap yang diperluas. Latar belakang yang pertama, kita ketahui bersama ada KPI yang disampaikan oleh OCA melalui Inaskop terkait dengan waktu tempuh perjalanan dalam rangka Asian Games 2018, di mana disyaratkan waktu tempuh dari Wisma Atlet Kemayoran menuju venue Asian Games adalah pada waktu 30 menit ya. Dan kondisi yang kedua yang mendorong kita melaksanakan perluasan ganjil genap adalah bagaimana bisa meningkatkan kualitas udara selama gelaran Asian Games. Karena memang selama gelaran Asian Games akan dilaksanakan pengukuran kualitas udara di DKI Jakarta. Hal kedua yang melatar belakangi adalah adanya kebutuhan terkait dengan tingginya volume lalu lintas, di mana tingginya volume lalu lintas tersebut mengakibatkan turunnya kualitas udara yang disebabkan oleh polusi dari kendaraan bermotor. Kita ketahui bersama juga bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor, kita tidak bisa melaksanakan pembatasan baik itu kepemilikan maupun pembatasan penggunaan melalui usia dari kendaraan bermotor itu sendiri ya. Meskipun ada pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan infrastruktur itu sendiri tidak hanya berupa infrastruktur jalan. Ada pembangunan infrastruktur yang lain yang juga mengakibatkan terganggunya ruang lalu lintas yang ada, sehingga bisa mengakibatkan kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Hal yang melatar belakangnya berikutnya adalah kita mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, di mana kita punya rencana tata ruang wilayah sampai dengan tahun 2030,
dan pembatasan lalu lintas dengan 4 tahapan. 4 tahapan ganjil genap ini adalah kebijakan transisi sebelum nanti sistem jalan berbayar elektronik diterapkan di DKI Jakarta. Dalam perda tersebut juga dinyatakan ada target yang sudah disepakati, yaitu target kecepatan sebesar 35 km per jam dan 60% perjalanan ataupun pergerakan di DKI Jakarta menggunakan angkutan umum. Keempat, yaitu target KPI, ya, Key Performance Indicator, yang ditetapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Dinas Perhubungan. Ada 41 koridor ruas jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan KPI-nya ditetapkan kecepatan rata-rata adalah sebesar 21 km per jam. Ini sesuai dengan Perda 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan secara tim, ada hasil-hasil positif ya, selama pelaksanaan perluasan ganjil genap Asian Games tahun 2018. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan kinerja lalu lintas, bahwa ada peningkatan persentase kecepatan rata-rata kendaraan pada koridor perluasan ganjil genap, bahwa hasil evaluasinya dari mulai sebelum sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus 2018 sebesar 37%, dengan persentase penurunan waktu tempuh rata-rata kendaraan sebesar 23%. Artinya ada kenaikan kecepatan dan penurunan waktu tempuh. Terkait dengan KPI 41 koridor prioritas, ini dari 20,96 km per jam di bulan Juni menjadi 23,37 km per jam di bulan Juli, dan di bulan Agustus naik lagi menjadi 26,27 km per jam. Kalau tadi kami sampaikan di awal bahwa target KPI adalah sebesar 21 km per jam. Layanan angkutan umum, informasi yang kami terima, baik ini dari PT Transportasi Jakarta ataupun dari Perum PPD selaku operator, dan juga kita melakukan pengecekan untuk operator swasta yaitu PO Businar Jaya yang melayani angkutan untuk pengumpan di sekitar kawasan Jabodetabek. Ada peningkatan, di mana khusus untuk Transjakarta ada peningkatan sebesar 40% selama perluasan sistem ganjil genap itu dilaksanakan. Sedangkan untuk PPD ada peningkatan 29% dan PO Sinergia ada peningkatan sekitar 6%. Jadi baik yang di koridor maupun yang non koridor semuanya mengalami peningkatan. Lanjut, ini kami informasikan terkait dengan kebijakan selanjutnya dari hasil-hasil evaluasi tersebut. Maka kami merumuskan bahwa ganjil genap yang diperluas akan tetap dilaksanakan, sampai dengan
akhir pelaksanaan Asian Para Games tahun 2018. Hanya saja ada beberapa evaluasi dan koreksi, termasuk juga masukan dari masyarakat dan para pakar. Yang pertama, untuk penetapan ruas jalan yang diberlakukan. Jadi perluasan ini tidak diberlakukan untuk kawasan atau jalan Metro Pondok Indah. Ya, Metro Pondok Indah dicabut. Artinya di Pergub 77 2018 Metro Pondok Indah diterapkan aturan KG, nanti di Pergub yang baru ini Metro Pondok Indah tidak dikenakan ganjil genap. Yang kedua, khusus Jalan Benyamin Sueb akan diterapkan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap hanya pada saat gelaran Asian Para Games. Jadi terhitung dari 6 sampai dengan 13 Oktober 2018 saja. Ruas jalan yang sudah diberlakukan ganjil genap sesuai dengan Pergub 77 tetap akan dilaksanakan. Durasi waktunya tetap sama, jadi pukul 06.00 sampai dengan pukul 21.00. Hari pelaksanaannya seluruh hari kecuali hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional. Ya, artinya Sabtu dan Minggu tidak diberlakukan, termasuk juga dengan hari libur nasional. Itu mungkin yang bisa kami informasikan sebagai gambaran untuk kebijakan perluasan ganjil genap selanjutnya. Mungkin Pak Bapak ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Sigit, kita sudah diundang berkumpul di sini. Jadi hari ini saya sampaikan ke Pak Sigit adalah FGD terakhir Pak Sigit ya. FGD terakhir penetapan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas pasca Asian Games. Oleh karena itu hari ini diundang juga beberapa penggiat. Kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Walaupun demikian tadi Pak Sigit sudah menyampaikan indikator-indikator pencapaian selama kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas itu diterapkan. Cuma sedikit saya ingin merefresh Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini. Yang pertama adalah kebijakan terkait dengan Asian Games itu sebenarnya ada tiga kebijakan penting. Yang pertama adalah manajemen rekayasa lalu lintas, di mana tadi Pak Sigit sudah sampaikan. Kemudian yang kedua adalah penyediaan angkutan umum. Kemudian yang tiga adalah perjalanan logistik atau pengaturan perjalanan darat. Nah, terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas, tentu yang kemarin dikerjakan yaitu terutama adalah perluasan sistem ganjil genap di luar jalan Sudirman dan Tamrin. Tetapi perlu disampaikan juga bahwa kita punya ganjil genap di jalan tol, yaitu di Tol Japek, Tol Jagorawi, dan Tol Janger. Dan ketiga ini sebenarnya ada Asian Games, tidak ada Asian Games, dia tetap berjalan seperti biasanya. Pengaturannya pagi hari, ya kan? Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan perluasan, yaitu karena tadi yang kalau tol tadi lah payung hukumnya adalah Permenhub. Sekarang yang adalah perluasan ganjil genap selain Sudirman Tamrin, dan payung hukumnya adalah Pergub. Nah, inilah tadi yang disampaikan oleh Pak Sigit, kira-kira dampak kinerja selama Asian Games dengan diberlakunya Pergub terkait dengan perluasan sistem ganjil genap. Nah, bicara masalah manajemen rekayasa lintas, memang kita telah
berhasil. Dalam artian berhasil, tadi Pak Sigit menyampaikan angka-angkanya bahwa yang pertama apa? Yang pertama adalah adanya perubahan mindset perjalanan orang, yaitu meningkatnya dengan menggunakan angkutan umum. Nah ini sebenarnya saya pikir visi misi kita tercapai di situ, tercapai. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bahwa terjadi penurunan CO2. Mas Ubud ya, nanti Pak Ubud bisa nambahin lah. CO2 ini penting, kenapa? Karena kami BPTJ punya kepentingan untuk menurunkan itu dalam rangka transportasi yang berkelanjutan. Kami sekarang sedang merancang pembangunan infrastruktur transportasi di Jabodetabek. Rekan-rekan sekalian, BPTJ saat ini sudah mempunyai Perpres nomor 55 terkait dengan rencana induk transportasi Jabodetabek. Banyak kegiatan yang tertampung dalam Perpres itu terkait dengan pengembangan sistem transportasi sampai tahun 2029. Kalau itu tidak dilakukan, maka nanti kondisi Jakarta merah semua, artinya apa? Macet semua. Kalau IRTJ sesuai dengan Perpres nomor 55 dikerjakan, maka tahun 2029 jalannya menjadi hijau semua, which is artinya semua lancar. Nah, terkait dengan itulah maka kita perlu menurunkan CO2, ya kan? Menurunkan CO2 untuk bicara transportasi berkelanjutan. Nah, itu juga yang menjadi poin lebih penting daripada kita untuk ke depan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan tadilah maka yang mendasari kenapa kita perlu melihat lebih jauh gimana kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas ke depan. Nah, perlu saya sampaikan juga adalah bicara manajemen rekayasa lalu lintas, ya, tolong dicatat bahwa tentu ganjil genap bukan satu-satunya. Tapi kenapa itu yang kita pilih? Karena memang kebijakan inilah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kita nggak bisa menunggu seminggu 2 minggu lagi, Mas. Boro-boro nunggu setahun, 1-2 minggu aja kita nggak bisa. Tapi besok tuh apa yang harus kita kerjakan? Nah inilah yang mungkin kita bisa kerjakan karena kebijakan bisa cepat langsung dikerjakan. Tetapi kebijakan yang bagus-bagus, yang hebat-hebat lain itu perlu studi, perlu FGD, perlu desain, perlu koordinasi dengan kementerian lain. Misalnya menetapkan tarif progresif tol perlu koordinasi dengan Jasa Marga, Kementerian PU. Rantainya masih panjang, sehingga itu nanti akan kita kerjakan kemudian. Nah ini yang perlu direkam oleh teman-teman sekalian. Nah oleh karena itu kebijakan-kebijakan inilah yang sebenarnya kita ambil dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. Nah kemudian selain angka-angka tadi, kita juga punya masukan-masukan, testimoni, ya kan. Bahkan tadi pagi saya naik taksi, Bluebird, beliau tanya ke saya, Pak, ganjil genap diperpanjang nggak nih? Kenapa? Menurut Bapak gimana? Perpanjang aja Pak. Kenapa? Penumpang kalian aja? Bukan Pak, bukan masalah penumpang Pak. Saya merasakan sekarang sudah lancar Pak. Kenapa? Saya kalau taksi saya percaya, kalau Pak Sigit saya nggak percaya. Pak Sigit paling kan rumah kantor doang. Kalau taksi kan kemana-mana, dia merasakan ada kelancaran. Saya lebih percaya pada supir taksi. Nah oleh karena itu kondisi-kondisi inilah sebenarnya menjadi pertimbangan tadi sehingga Pak Sigit menyampaikan kira-kira kebijakan ke depan seperti apa. Nah kemudian yang berikutnya adalah Pak Sigit sudah menyampaikan kebijakan mengenai manajemen rekayasa lalu lintas terkait dengan perluasan ganjil genap. Nah kemudian yang perlu disampaikan juga adalah bahwa kita komit ya Pak Sigit ya, menyediakan angkutan umum ya, yang terkena dampak ganjil genap. Tadi angkanya sudah cukup signifikan, hanya luar biasa angkutan umum ya. Bahkan tidak hanya itu, kami dan Pak Sigit sekarang sedang merencanakan untuk meningkatkan headway daripada penumpang komuter yang which is diklaim kenaikannya antara 12-20%. Apa itu? Kita akan segera membangun elevated group line sehingga headway-nya bisa kita perpendek ya Pak Sigit ya. Nah kemudian tadi kebijakan yang kedua, kebijakan yang ketiga apa itu? Logistik. Karena Asian Games sudah selesai, maka pengaturan perjalanan terkait logistik itu kembali seperti semula, tidak kita atur lagi ya. Nah inilah saya pikir rekan-rekan sekalian
hasil pemantauan kami selama uji coba 1 bulan, mulai dari awal Juli sampai akhir Juli, bahkan terus kita implementasikan selama Asian Games, which is mulai dari awal Agustus sampai akhir Agustus September. 2 bulan ini waktu yang kami gunakan untuk mengevaluasi. Jadi oleh karena itu angka-angka tadi, indikator-indikator tadi, kemudian respon daripada masyarakat kita evaluasi selama implementasi lebih kurang uji coba sebulan dan implementasi 1 bulan. Inilah rekomendasi-rekomendasi yang akan dikerjakan oleh pemerintah ke depan pasca Asian Games. Saya pikir demikian dari saya. Mungkin nanti kita ingin masukkan dari Bapak Dewan hadir di sini Pak Sigit ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Badan. Untuk melengkapi apa yang kita diskusikan pada siang hari ini, saya persilahkan untuk teman-teman menyampaikan saran dan masukannya. Dari Pak mewakili Lantas Polda, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Iqbal? Mohon izin Bapak Pimpinan Rapat dan para hadirin sekalian, kami dari Lantas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa tentunya kami sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh kebijakan oleh Pak Gubernur. Cuman perlu sampaikan Pak, memang keterbatasan anggota saya yang memang menjadi kendala. Contohnya Benyamin Sueb itu wilayahnya Pademangan, di mana anggota Pademangan itu saya pernah jadi wakil Lantas rata-rata anggota cuma 10. Anggota 10 itu pagi 5, sore 5, sehingga ya saya juga untuk mendukung kegiatan GAG ini. Saya juga ucapkan terima kasih dibantu oleh Disub juga luar biasa mintanya banyak sehingga ini terasa dengan baik. Untuk itu tetap ya, walaupun bagaimana apapun yang terjadi, kami sangat mendukung, dan yang kami rasakan bahwa kami sebagai anggota lalu lintas tidak seperti tahun-tahun yang lalu sebelum GAG dilaksanakan Pak. Kami anggota merasakan enak, anggota merasakan ya tidak pernah dalam melaksanakan tugas, bisa lebih kendor, bisa lebih santai. Dan tentunya dengan keadaan seperti itu tidak memungkiri, saya tidak mungkin bahwa saya pastikan anggota saya lebih senang di lapangan kalau memang situasinya seperti ini. Harapan saya memang GAG ini justru Sabtu Minggu diberlakukan Pak, itu lebih senang. Tapi kalau memang Pak Gubernur Sabtu Minggu hari libur nasional tidak dilaksanakan, ya kami sebagai anggota tetap akan saya dukung Pak. Saya itu menyampaikan terima kasih. Terima kasih Pak Tikno ya. Sabtu Minggu diberlakukan tambah lancar. Ya tadi kan disampaikan bahwa kita mengevaluasi semua Pak, termasuk juga masukan dari masyarakat, terus kemudian juga dari dunia usaha, ya, itu juga harus mempertimbangkan semua. Insya Allah apa yang dirumuskan akan baik untuk semua. Saya persilakan dari Mas Dedi. Halo. Terima kasih Pak. Saya Dedi dari Instrans. Senada dengan Bapak Polisi tadi memang lancar Pak ya, di tugas juga sedemikian tidak begitu tidak begitu seperti biasanya Pak ya, ribet gitu. Saya sendiri juga sama Pak, saya juga punya pengalaman juga akhir-akhir ini kalau saya naik taksi atau naik menggunakan mobil kendaraan roda 4 gitu ya, dari bundaran Senayan misalnya kalau mau ke Juanda biasanya 40 menit 50 menit, kini saya hanya 20 menit misalnya. Dan itu siang hari Pak, jam 11 itu macam-macamnya. Jadi ini suatu hal rekor menurut saya kalau kita sering ke DKI itu sangat cepat sekali. Jadi ini kenapa masalah ini juga tidak dulu sebenarnya masalah kebijakan ini dilakukan. 50% Pak ya? Iya Pak. Jadi kami sangat merasakan. Jadi cepat sekali. Sopir taksi juga ketawa-tawa ya Pak, ganti genap Pak. Bener.
gitu. Jadi 20 menit saya nyampe cepet banget. Saya planning wah ini 1 jaman sampai ternyata sebetulnya. Dan saya udah merasakan juga 3 kali juga Tanah Abang juga ini sangat cepat. Nah, jadi sebenarnya program ini kami berharap bisa dilanjutkan. Kami sebagai pengguna angkutan umum, jadi tetap lanjut karena kami berharap lebih efektif dan lebih produktif bagi kegiatan kami sehari-hari. Dan juga tadi sudah dipaparkan juga terjadi kenaikan kecepatan juga sekitar 40%. Ya, ini sangat memang benar. Jadi secara pengalaman memang demikian. Lalu kualitas udara juga lebih baik. Mungkin nanti teman-teman dari lingkungan bisa sampaikan. Nah, di sini yang belum terdeteksi adalah angka kecelakaan. Jadi dengan adanya ganjil genap ini yang akan kecelakaan bagaimana atau sama saja atau menurun. Ini dari Pak Polisi mungkin juga data-datanya sah ya Pak ya. Karena Pak Polisi sendiri yang bicara. Lalu kalau memang benar-benar dilanjutkan, barangkali kami mohon juga sama seperti sekarang Pak, di jam 6 sampai dengan jam tetap ya seperti tadi dipaparkan. Kalau seperti 3-in-1 dulu atau ganjil genap sebelumnya, ya percuma Pak, jam 10 tetap padat lagi. Karena mereka teman-teman barangkali yang menggunakan mobil dia akan tetap stay di mana, setelah jam 10 dia akan sama-sama meluncur bareng, jadi tetap akan stuck. Jadi kalau pengaturan untuk rekayasa ini bagusnya tetap sampai sampai malam. Nah, kami juga mengusulkan karena pemberlakuan ganjil genap ini adalah equal dengan angkutan umum, maka kami juga mengusulkan ganjil genap ini dilakukan oleh di semua koridor BRT. Jadi kalaupun ada 13 koridor ya 13 itu Pak, tidak ada salahnya itu juga dilakukan. Dan otomatis headway mungkin juga dipersempit ataupun penambahan sarana juga mungkin diperbanyak untuk menjawab permasalahan ganjil genap. Dan lalu tentunya masalah integrasi antar moda juga sudah dipikirkan juga bagaimana baiknya untuk mengelola transportasi yang baik khususnya di metropolitan seperti Jakarta. Barangkali mengenai masalah regulasi Pak, masalah regulasi. Kalau mau diperpanjang, kita takutnya dengan pergub itu masih Pak. Karena takut nanti oleh di MA nanti kita dimintakan lagi. Kalau saya membaca di Perda 5/2014 mengenai transportasi, memang ganjil genap itu memang tidak ada. Ganjil genap rekayasa lalu lintas itu tidak ada. Tapi di alinea keempat, kalau saya lihat, memang Pemda berhak untuk melakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas. Nah, di situ klausul itu bisa diperkuat dengan perda pendukung berikutnya Pak. Jadi saya berharap untuk untuk regulasi ganjil genap kalau bisa mohon diperdayakan. Ya walaupun lama tapi paling tidak solid kuat. Jadi tidak nanti selalu ganti gubernur, ganti pergub lagi oleh desakan pengusaha atau desakan penguasa lain. Pergub bisa setiap hari mengganti gubernur bisa setiap hari mengganti peraturan gubernur. Tapi kalau dengan perda lama karena akan melibatkan DPRD. Jadi kira-kira secara regulasi juga perhatikan tidak hanya sekedar pergub, nanti takutnya kita juga akan dimudahkan lagi oleh MA kalau memang nanti ada yang menuntut masalah hak asasi di jalan raya gitu, Pak. Ya. Baik, barangkali dari saya itu Pak mungkin masalah regulasi juga. Makasih Pak. Jadi memang regulasi jadi satu hal yang penting, tapi tadi di awal saya sampaikan bahwa ganjil genap ini adalah kebijakan transisi sampai dengan sistem jalan berbayar, dan rencananya untuk sistem jalan berbayar kita sedang dalam proses penyusunan perda. Ada perda IRP nantinya Pak. Itu yang jadi kebijakan final nanti akan kita terapkan di DKI Jakarta. Lanjut Pak Antoni, siapa sekarang? Iya, terima kasih Pak Kadis. Pak
Wakadis. Saya Antoni, saya pengguna CL ya, komuter lain dari Tangerang. Dan makin ke sini saya makin naik 9 kilo, Pak. Karena dulu walaupun saya naik sepeda dari rumah ke stasiun, tapi di stasiun dulu saya menitipkan sepeda. Jadi kalau saya mau ke Sarinah, ke tempatnya Mas Puput, ke Perhubungan, dan bahkan ke gedung ini, saya pakai sepeda dari stasiun Duri. Nah, sejak motor boleh masuk lagi, saya nggak jadi nitip lagi, Pak. Jadi saya nggak naik sepeda lagi. Nah, harapan saya kalau ada ganjil genap ini, tolong motor juga berlaku, Pak. Satu. Yang kedua, kalau 9 kilo ya? iya, naik 9 kilo. Karena nggak goes lagi di Jakarta. Naik motor. Dan pada saat dulu motor dilarang, goes di Jakarta itu nyaman, Pak. Saya bisa dada-dada sama mobil, Pak. Kalau sekarang saya lagi dada-dada mobil, di belakang motor ngantri, Pak, di belakang saya. Jadi saya harap bahwa ganjil genap ini juga nantinya berlaku untuk motor. Kalau misalnya nanti IRB juga berlaku untuk motor. Itu harapan saya, Pak. Karena bukan kasihan Pak, matanya Pak. Ya. kan nantinya kan bukan orang, Pak, pakai mesin ya, Pak. Ya. Kita sudah harus elektronifikasi lah gitu. Ya kalau memang nggak bisa dilarang aja sekalian gitu kan. Bukan saya mau melanggar HAM atau apa gitu. Tapi masa berpolusi juga masih ngomongin HAM sih gitu. Ya kan? Kita kan nggak berpolusi gitu. Terus ngapain kita ngomongin HAM gitu? Justru saya tanya HAM, hak saya sebagai manusia di Jakarta yang kena paparan polusi, itu yang harusnya dibela, bukan orang yang berpolusi. Terima kasih. Terima kasih Antoni jadi sahabat bangsa. Surat Mas juga ya. Tadi ya. Nanti dikaji bersama komentan. Mas Paput ya terkait dengan data-data kualitas udara mungkin bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Wakadis. Terima kasih juga Pak Bambang dari BPTJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ingin menyampaikan ringkasannya saja apa yang sudah kami kaji sebelumnya. Nah, yang pertama, ya kami berterima kasih dengan diterapkan kebijakan ganjil genap yang diperluas ini, karena apapun juga itu akan memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan hidup ya. Jadi tidak hanya lingkungan hidup, tapi juga ada manfaat ekonomi. Nah, dalam konteks manfaat ekonomi, penerapan ganjil genap ini bisa memberikan penghematan penggunaan BBM. Kalau dihitung nantinya diterapkan secara konsisten selama 1 tahun, itu akan menghemat BBM sekitar 1,8 juta sampai 2,96 juta kiloliter ya. Ini cukup besar. Kalau diuangkan antara 11,79 triliun sampai dengan 19,38 triliun. 11 sampai 19 triliun. Betul. Per tahun. Per tahun. Jadi lumayan ya. Nah, kemudian dalam konteks manfaat lingkungan hidup, saya pikir Pak Bambang juga sudah sering menyampaikan ada penurunan CO2 atau karbon dioksida kisarannya 4,79 juta sampai dengan 7,77 juta ton per tahun dari total emisi CO2 yang karena diterapkan kebijakan ini. Nah, sebelumnya CO2 di kawasan di DKI di Jabodetabek gitu ya, kalau kita hitung dari total kendaraan bermotor yang beroperasi, yang berlalu lintas, berlalu lalang di jalan-jalan di DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk dalam konteks ini Jabodetabek, nah, itu ada 16,62 juta ton per tahun ya, kalau pakai data tahun 2017. Jadi kalau kita menggunakan kalau terjadi penurunan antara 4,75 sampai dengan 7,77, berarti nanti akan ada penurunan sekitar 28,56 sampai dengan 46,79% penurunan karbon dioksida. Nah, ini sejalan dengan penurunan penggunaan BBM tadi. Kalau penggunaan BBM terjadi penurunan dengan diterapkan ganjil genap, maka karbon dioksida juga otomatis akan turun. Jadi dalam konteks seperti ini ada istilah co-benefit gitu ya. Jadi sekali dayung 30 terlampaui gitu. Kalau Pak Presiden di Copenhagen terakhir di Paris ya, ada Paris Agreement, itu menyampaikan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menurunkan CO2 sampai dengan 41%
atau setidak-tidaknya kalau nggak ada dukungan dari internasional setidaknya 29%. Nah ini sudah bisa menjangkau ke sana. Selain manfaatnya di manfaat ekonomi ya. Nah, selain karbon dioksida yang turun, itu juga turun local air pollution. Nah, local air pollution yang kita hadapi sehari-hari, dampaknya sangat luar biasa. Kalau kita lihat atlet yang kemarin atau tadi pagi itu yang pingsan ya, itu karena pencemaran udara. Jadi kalau kami pingsan Pak, yang Apa? Cabur jalan cepat. yang cepat. Iya. Jadi kalau kami pada tanggal 28 September tahun 2017 sudah mengingatkan, kita harus antisipasi untuk penerapan menyambut Asian Games. Kita harus antisipasi dengan pembenahan dalam konteks pengendalian pencemaran udara itu, karena kami juga sudah banyak masukan dari ahli seluruh dunia ya, bahwa atlet itu sesungguhnya sangat sensitif. Kenapa sensitif? Ya karena dia menyerap 10-20 kali lipat udara ketimbang mereka yang bernafas secara normal. Jadi begitu berlatih, apalagi sedang bertanding, asupan udaranya akan sangat banyak sekali. Nah, kalau udaranya mengandung polutan, tentu ini akan bermasalah ke kesehatan si atlet tadi. Nah, efektivitas dari ganjil genap terkait dengan local air pollution ini, seperti parameternya ini banyak ya. Ada kalau greenhouse gas tadi ya yang disampaikan Pak Bambang itu kan hanya karbon dioksida ya dalam konteks kendaraan bermotor. Sekalipun juga sebenarnya ada beberapa parameter yang lain, tapi parameter utamanya adalah karbon dioksida. Nah, untuk local air pollution, parameternya ada PM10 atau particulate matter ukuran 10 mikron, ada particulate matter ukuran 2,5 mikron atau PM2,5, ada sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida, ada karbon monoksida, ada ozon atau O3, kemudian juga ada hidrokarbon. Nah, semua zat-zat itu sangat membahayakan untuk kesehatan masyarakat. Nah, efektivitas ganjil genap ini kalau kita pakai contoh parameter yang cukup berbahaya ya, PM2,5 ya. PM2,5 itu karena berbahaya karena ukurannya sangat kecil ya. Ibaratnya rambut ya. Kalau Sirotol Mustaqim, Pak Bambang, Pak Sigit, itu kan rambut di belah 7 ya. PM2,5 itu rambut di belah 30, jadi kecil sekali. Jadi begitu terhirup dia langsung masuk ke alveolus. Gitu. Nah, ini efektivitasnya sekitar 14,62%. Jadi memang belum begitu, yang 15% lah. Mungkin ya tadi kalau di awal sebelum rapat ini dimulai saya mengatakan banyak yang tidak patuh ya. Artinya kesadaran masyarakat begitu tanggal ganjil nomor mobilnya genap dia mencari alternatif, itu kan tidak patuh ya. Padahal seyogyanya dengan ganjil genap ini benar-benar membangun kesadaran afektif, kesadaran yang ikhlas ya, yang benar-benar diterima oleh siapapun dengan tujuan mengendalikan sesuatu yang sifatnya common sense seperti ini. Ini hal yang dimiliki bersama, milik publik, kalau tidak ada dukungan dari banyak pihak itu juga akan sia-sia. Ya katakan 15%, lumayan Pak, tapi kalau ini ditopang lagi dengan kesadaran masyarakat secara luas, tentu akan bisa mencapai yang mendekati 50% gitu. Karena idealnya dengan ganjil genap, pencemaran itu akan turun juga 50% gitu. Atau kalau dengan berbagai deviasi dan sebagainya, hitungan kami kalau dalam konteks karbon dioksida bisa menurunkan karbon dioksida sampai 46,79% tadi itu. Memang tidak sampai 50% gitu ya, karena berbagai deviasi pasti akan terjadi. Nah, ya tentu ini angka yang lumayan ya, 14,62%. Data ini yang kami ambil, kami amati dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kedutaan Amerika Serikat. Mereka punya pemantau kualitas udara di Hang Jebat satu, kemudian satu lagi di Kedutaan Amerika di Jalan Perapatan atau di Patung Tani. Kami belum menggunakan yang dari DKI Jakarta karena akses datanya agak sulit Pak Wakadis. Mudah-mudahan ke depan ini juga lebih mudah aksesnya. Kalau pakai yang data Kedutaan Amerika, real time kita bisa memperoleh data itu. Data itu sangat penting dalam konteks apapun, terutama dalam hal memberikan informasi kepada gubernur ya nantinya dalam konteks untuk
mengendalikan pencemaran udara. Pak Puput, kalau disampaikan kepada masyarakat yang paling apa? 15% itu apa? CO2 atau Itu baru air pollution. baru PM 2,5 yang sangat berbahaya tadi. Iya. Enggak, masyarakat agak susah kan bayangin. Apa yang bisa Bahasa awamnya apa? awamnya apa, Pak? Bahasa awamnya masalahnya begini. Kondisi rata-rata dari Januari sampai dengan sekarang itu kalau di rata-rata pencemarannya itu masih 57,66 mikrogram per meter kubik. Memang sulit ya. Kemudian itu diterjemahkan ke bahasa awam itu kondisinya unhealthy, tidak sehat ya, 57 itu. Nah, kalau turun 15% itu kurang lebih turun menjadi 49. Ya, dari 57. Memang kondisinya masih unhealthy, masih tidak sehat. Tetapi ini pembelajaran kita kepada kita semua. Kalau kita menerapkan kebijakan ganjil genap ini secara konsisten, ya, itu akan bisa menurunkan lebih rendah lagi. Nah, Kalau healthy berapa? kalau healthy di bawah 25. Nah, Di mana dulu? ini masih 49. Jadi kita harus menekan. Makanya itu kan saya selalu pakai ini CO2. CO2 orang kebayang ya. Nah, ini penurunan CO2 kalau dikonvert ke CO2 bisa gitu kan? Nah, kalau masyarakat lebih kebayang. Kalau CO2 tadi Pak 28,56% penurunan. CO2 28,5%. Iya. 28 sampai dengan itu kan. Mending kita pakai angka itu aja. Iya. Masyarakat lebih ini. Iya. Nah, kalau CO2 penurunan 28% dari berapa ke berapa Pak Dik? Sekarang. Itu dari 16,62 juta ton per tahun menjadi turun 4,75 juta ton. Persentasenya? Persentasenya 28,56%. Target saya kan 26, tercapai. Tercapai. Mas, kalau bukannya monoksida kalau mobil ya? Ya. Kalau mobil bukannya monoksida ya? Iya, itu yang local air pollution. Jadi pencemaran itu ada dua, global greenhouse gas, ada CO2 ya, ada gas metan, ada sekitar 6 lah parameter greenhouse gas. Ini satu ya. Yang kedua local air pollution. Ini beda gitu. Kalau greenhouse gas dampaknya nanti ke perubahan iklim, global warming, perubahan iklim, muncul bencana-bencana di sana. Tapi kalau local air pollution bener ada karbon monoksida, ada particulate matter, ada PM10, ada PM2,5, ada sulfur dioksida, ada hidrokarbon, ada nitrogen dioksida, sulfur dioksida seperti itu. Jadi Pak Bobot nanti kita ke masyarakat bisa Oke. kasih dua, tapi bukan Ya. yang lain itu lah kita itu. Ya. Ya. Itu untuk kita aja konsumsi kita aja. Oke, siap. Masa depan kebijakan. Ya. Ya, kalau karbon dioksida tadi selain dalam konteks gerakan global untuk menurunkan zat-zat rumah kaca ya, itu juga dalam konteks tadi penghematan bahan bakar kita gitu. Kan lumayan kan, penghematan 1,8 juta kiloliter itu sangat besar sekali. Uangnya tadi 11,79 triliun rupiah Per tahun. per tahun. Tahun ya? Ya. Nah, untuk itu ini rekomendasinya ya harus diteruskan, jangan berhenti. Jadi apapun juga ganjil genap harus diterapkan secara berkelanjutan, ketatnya. Ketat itu dalam konteks bahasa hukumnya strict liability. Ini kawan-kawan hukum pasti paham. Saya hanya pinjam istilahnya saja. Strict liability itu kalau melanggar ya ditilang, diproses di pengadilan dan dikenakan sanksi yang terberat. Untuk itu nanti Pak Bambang, Pak Sigit harus mendorong pimpinan kita melakukan koordinasi dengan polisi, jaksa, hakim, sehingga nanti mereka yang tetap melanggar dikenakan sanksi yang terberat. Nah, selain ketat juga harus konsisten ya. Nah, istilah terus-menerus itu juga berarti tidak hanya dalam konteks menyambut Asian Games. Penting menyambut Asian Games, tapi akan lebih penting kalau diteruskan sebagai kebijakan ke depan. Dan yang terakhir soal penerapan GAGI ini harus anti diskriminasi gitu. Jadi jangan, tadi saya setuju sepeda motor tidak gitu. Memang alasan kawan-kawan di DPR dulu, sepeda motor kan menengah ke bawah, rakyat, wong cilik dan sebagainya. Bukan, dalam konteks ini nggak ada
pengguna kendaraan bermotor itu nggak ada orang kelas atas kelas bawah, nggak ada. Apalagi zaman sekarang kan ojek online itu yang mengendarai menengah atas sekarang ya. Jadi apapun juga harus diterapkan ganjil genap. Yang penting itu kendaraan bermotor harus diterapkan kebijakan ganjil genap. Kalau nanti ada kebijakan road pricing itu juga harus diterapkan juga sama gitu. Ya. Nah berikutnya juga selain penegakan hukum ya secara ketat tadi, agar ganjil genap ini efektif, kami juga merekomendasikan untuk membangun kesadaran masyarakat pengguna kendaraan bermotor melalui pendidikan publik, sosialisasi secara genuine gitu ya, kesadaran secara genuine. Kalau tadi kan belum genuine ya, mobilnya ganjil, harinya genap, dia melipir gitu. Itu kan belum sadar, dia tahu tapi tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang penting untuk kepentingan umum gitu. Nah ini masih penting untuk pendidikan publik seperti itu. Mungkin kalau zamannya Pak Ahok pendidikan publik nggak penting gitu, penegakan hukum saja gitu. Tapi dalam konteks ini harus dipikirkan pendidikan publik seperti ini. Nah berikutnya juga integrasi kawasan ganjil genap dengan jalan protokol terusannya gitu, sehingga menghindari yang melipir tadi gitu. Jadi harus ada kajian lanjutan, jangan sampai melipir gitu. Jadi ganjil genap yang nomor kendaraan tidak sesuai tanggal benar-benar harus ditinggalkan di rumah gitu. Cari alternatif lain dengan angkutan umum.